Jadi selamatnya kita di dunia dan di akhirat, imbah nintu pulang tanda cintanya kita lawan Nabi baik di dunia maupun di akhirat, itu sebenarnya letaknya adalah di ilmu pengetahuan. Nabi itu melajari kita supaya kita selamat. Nabi memadahkan ini bujur, ini salah supaya kita selamat. Berarti tanda Nabi cinta lawan kita, mana tandanya? Sidin malajari. Nah sekarang kita bang, tanda kita cinta lawan Nabi, kita belajar. Itulah yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بغني الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف belajaran. Kalau musannif asal ingatan belajaran. Buat qala musannif yang ulun muliakan, ulun hormati dan kita sama-sama cintai sepanjang hayat kita, yaitu seluruh zuriatnya Rasulullah SAW, dan juga kita muliakan sepanjang hayat kita yaitu para alim ulama, guru-guru agama, dan juga kita hormati, kita besarkan tokoh-tokoh masyarakat, khusus tokoh masyarakat Pelambuyan Bawah, dan juga khusus kepada penyambut panitia ya penyambut panitia, dan khusus kita banggakan yaitu qari internasional kita Ustaz Ahmad Bayhaqi, dan juga bubuhan kawan Superboy, Superman, bubuhan panerbangan kan Arbang dia bubuhannya nih, dia malam kesana kemarin model baju Superboy juga. Amun kadada bubuhan panerbangan kadarami maulidan. Jadi berkat penerbangan ada, lu maulidan ini rame. Dan juga khusus kepada yang menyumbang hingga terlaksana acara kita malam ini, kita doakan mudahan disugihakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba yang taat dalam ibadah kepada Allah, dan dimudahkan urusannya, dan husnul khotimah. Kayak itu juga berlaku kepada kita seluruh yang hadir di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila kita hadir di sini dengan niat untuk membesarkan, memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dan atas dasar cinta, atas nama cinta kepada baginda Muhammad SAW, maka kita wajib mendapat syafaat dari baginda Muhammad SAW. Arti syafaat itu pertolongan, karena kita sebenarnya ini bahajat dengan pertolongan. Dan hajat yang terbesar itu karena sesudah kita mati. Amun di dunia ini masih hidup, kalau kita minta tolong lawan abah, lawan mama, lawan yang sana, lawan tetangga, lawan siapa yang kalau kita minta tolong kawan, itu kalau kita masih hidup. Jadi syafaat yang paling kita hajatakan benar kaina itu bila kita sudah mati. Nah, bila kita sudah mati itu bahajat dengan syafaat, dan kita kada kawan minta tolong, kecuali kita
mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kubur ada orang yang dalam kubur seperti neraka. Belum lagi datang mungkar nangkir sudah luar biasa mencekamnya. Datang mungkar nangkir kada kawa bersuara. Ketika ditanya kada kawa bersuara, dan mungkar nangkir kalau sudah takoni catuknya langsung. Nah, pada kawajunya menjawab. Nah, jadi di kubur tuh kayak neraka ada. Maka kita mahajatakan dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang benar cintanya kepada Nabi, bujur taatnya, cintanya, membesarkannya kepada Nabi, maka Nabi yang mau urus kita sepanjang dari dalam kubur terus sampai masuk surga. Nabi yang mengawasi dan membimbing kita. Asal cinta itu ada, asal cinta itu bujur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sejarah sudah tertulis di dalam kitab-kitab dan itu terjadi gara-gara cinta, sebab cinta, karena cinta dengan Nabi kita Muhammad, orang itu selamat. Selamatnya tadi bukan hanya di dunia selamat, tapi di akhirat selamat hanya gara-gara cinta dengan Rasulullah SAW. Nah, maka para ulama memadahkan karena selamatnya kita karena cinta lawan Nabi, bahagianya kita di akhirat karena sebab cinta lawan Nabi, masuk surganya kita pun karena di akhirat sebab cinta kita lawan Nabi. Seandainya kita beribadah seumur hidup kita kadang menggawi maksiat sedikit pun, hanya ibadah, tapi ibadah itu kosong dari cinta kepada Rasulullah, ada diterima ibadah kita. Nah, maka secara hakikat kita ini selamat, kita ini masuk surga. Bahkan sekarang ini kenapa kita diberi Allah nikmat secara hakikat, karena kita cinta dengan Nabi besar Muhammad SAW. Cuma kita kadang menyadari. Nah, karena bila sudah dikubur hanya ketahuan mana cinta yang asli, mana cinta yang palsu. Kalau di dunia kita bisa mengaku cinta lawan Nabi, kita bisa memuji-mujinya, tapi kena ketahuan mana pujian yang palsu, mana pujian yang asli. Nah, maka oleh para ulama memfatwakan sudah bahwa mencintai Nabi hukumnya wajib ain, fardu ain, kada kawa diwakilkan. Nah, maka acara-acara maulid seperti ini itu diantara kegunaannya, manfaatnya supaya cinta kita kepada Rasulullah itu yang asalnya kada ada jadi timbul, jadi ada rasa cinta. Yang asalnya sudah ada jadi bagana cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebab kita selamat di kubur karena ada cinta dengan Rasulullah. Di padang mahsyar kayaknya kita itu kada kawa hendak selamat seorang, kada kawa berjalannya, kada kawa karena sasak. Manusia sasak di padang mahsyar. Ada yang tenggelam hingga di tuhur, ada yang tenggelam dengan banyu paluhnya sampai ke hidung, ada tinggal bulan lalu-lalu busak-busak. Nah, nurnya Nabi kelihatan karena Nabi itu bercahaya menerangi alam semesta, tapi kita kada kawa baparang, kada kawa menjapai, kada kawa mendatangi karena sosok manusia, dan kita dalam keadaan kada berdaya waktu itu. Maka yang selamat itu adalah orang yang didatangi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang memilih berdahulu mana yang masuk surga, ada bahisapan, Nabi berdahulu memilih. Nah, kira-kira hendaklah ya ibarat karena di padang mahsyar tuh Nabi mendatangi kita, mau ulun bertakun turun hadakah, ada hendak. Nabi mendatangi kita di padang mahsyar, ya Nabi mana yang si gundol semalam minggu dilihati, oh itu orangnya datangi Nabi, diangkat Nabi terus tarabang dibawa Nabi ke surga. Yang dimuncul tuh kalau datangi pulang bawa Nabi tarabang bawa ke surga, ada melalui hisab segala macam. Hakunkah kadakah? Nah, syaratnya satu, bujurakan cinta kepada Nabi. Nah, syaratnya satu, bujurakan cinta kepada Nabi. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini melaksanakan acara Maulid Nabi atas dasar cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seluruh alam menjadi saksi bahwa kita mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat seluruhnya yang dirahmati oleh Allah. Sebelum Nabi kita lahir, belum lagi becongol Nabi kita, keadaan alam semesta itu jahiliyah. Di paling barat dunia, di situ ada kerajaan Romawi yang kerajaannya disebut Kaisar Romawi. Nah, di situ peradabannya maju, pembangunannya ada, kerajaannya ada, pemerintahannya berjalan, dan negaranya besar serta kuat. Tetapi adabnya adab jahiliyah. Nah, manusia di sana bisa jadi budak, banyak perbudakan di situ. Dan raja serta keluarganya berkuasa sewenang-wenang. Nah, itu bahari. Jadi budak itu harganya bisa lebih larang daripada, bisa lebih murah daripada binatang. Manusia ini nah, waktu itu dibanding dengan anjing peliharaan si Ano misalnya, yang si pegawainya, si menterinya, si punggawanya, bisa talarang anjing itu pada harga budak nilainya tuh. Bahkan ada yang manusia tuh dibunuh untuk memberi makan anjingnya. Nah, itu di Romawi waktu itu terjadi masa jahiliyah. Dan hobinya orang-orang Romawi ini tuh berkumpulan pembesar-pembesarnya di atas berkeliling. Nah, di lapangan ini terjadi perang tanding. Yang istilah yang pian cakapin sudah melihat filmnya, judulnya Gladiator. Nah, sudah melihat lah filmnya Gladiator. Nah, itu tuh anunya filmnya tuh. Nah, jadi hobinya rajanya, penggawanya, menterinya, masyarakatnya hobi mengadu manusia. Yang diadu itu budak, sampai ada budak. Bila sudah ada mati, seikungmu bersurakan bertahan. Kehimungan bila ada mati, bila belum ada yang mati, hinip jadinya. Karena biasa bila sudah ada mati seikung, koyakan kehimungan. Bahkan yang paling hebat lagi kita diadu lawan singa. Budaknya diadu. Biasa aja yang mati himungannya. Nah, itu jahiliyahnya bangsa Romawi dahulu. Makanya itu. Nah, itu Nabi belum lahir tuh. Jadi perbudakan itu sudah ada di bagian barat dunia. Nah, sampai wahai ini jahiliyah. Ada tahu di mana agama yang bujur, kayak apa adab yang bujur, bagaimana pergaulan yang bujur. Jadi jahiliyah bahari sampai wahai ini tetap jahiliyah. Selama masih belum mau masuk Islam, masih jahiliyah secara etikad, jahiliyah secara adab, walaupun peradabannya maju. Nah, itu terjadi. Jadi harga manusia itu murah. Imbang itu pulang di sebelah timur, ada juga kerajaan Persia. Maju juga kerajaannya, pemerintahannya maju kuat. Nah, tapi adabnya adab jahiliyah. Sama juga kayak itu bersaing berdua itu tuh. Kedua, kadang kala perang terjadi. Nah, sama-sama kuat. Dan seluruhnya tadi, baik maupun di barat maupun di timur, seluruhnya itu memberlakukan adab-adab jahiliyah. Nah, di tengah-tengahnya itu antara barat dan timur ada kawasan Arab ngarannya. Arab, kawasan Arab Hijaz. Nah, kayak apa keadaan waktu di Arab waktu itu? Lebih sempurna jahiliyahnya sekalinya, banget lagi. Jahiliyahnya banget lagi daripada timur dan di barat. Cuma kemenangan di barat ada pemerintahan, di timur ada pemerintahan. Yang di tengah-tengah ini pemerintahannya kadada, pemimpinnya kadada, makanya sempurna jahiliyahnya. Kalau di barat masih ada pimpinan, masih ada yang ditakuti. Di timur kayak itu juga. Kalau di tengah-tengah nih berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, dan setiap suku ada Tuhan masing-masing. Suku ini Tuhannya ini, suku itu Tuhannya itu. Nah, itu keadaan waktu di Arab bahari Nabi belum lahir. Nah, itu keadaannya sangat jahiliyah. Bahkan saking sangat jahiliyahnya, bila ada yang beranak, seorang perempuan nih beranak, padahalnya perempuan tuh menanakakan perempuan supan, yang laki dikubur hidup-hidup. Saking jahiliyahnya tuh dikubur hidup-hidup. Nah, dan waktu itu
yang paling bisa terkenal di masa itu cuma 3. Nah, di masa jahiliyah nih cuma 3 yang terkenal, yang populer, yang dielok-elokan, yang jadi favorit di masa jahiliyah waktu itu. Apabila ahli basair, nah itu terkenal tuh. Waktu itu bila siapa ahli basair terkenal di masa jahiliyah, Nabi belum lahir. Apabila orang itu ahli paranormal, ahli paranormal nih artinya kan bila ada usaha pina mipit mancit datang ke siden anu kayak apa sihir siden penyihir lah istilahnya. Nah, terkenal dia nih. Cuma ada yang lebih bergengsi lagi, sangat terkenal dan ditakuti di masa jahiliyah, bubuhan tukang santitnya. Oh, itu di jahiliyah itu ada guna-gunanya. Itu paling disegani, ditakuti. Sebila jadinya mati itu orang ke ujung sana. Nah, jadi 3 profesi ini yang paling bergengsi di zaman jahiliyah, yang terkenal. Bila orang-orang dekat dengan salah satu yang 3, jadi termasuk disegani juga. Misalnya ulun nih, ada terkenal, cuma ulun bakawan lawan seorang penyair waktu itu, taupat ulun terkenal. Ulun nih kada hebat, kada harap, cuma kawan ulun atau keluarga ulun ahli tukang santet, jadi udah takuti uji orang juga. Nah, barang siapa zaman now ini bisanya hanya bernyanyi-nyanyi jahiliyah tuh, basair-sair yang kada bagus, balagu-lagu, kecuali dia memuji Nabi kada masalah. Nah, yang kayak macam-macam guyang ini segala macam, itu jahiliyah tuh, menuruti adab jahiliyah. Nah, banyak lagu-lagu, banyak nyanyi-nyanyi, cak ibarat anak tuh yang diasuh digendong itu tuh dilajari bernyanyi guyang dumpring yang rumahnya nih ini jahiliyah tuh, cuma jahiliyah milenium. Jahiliyah milenium. Kalau ada sekarang ini bila pina usaha pina masjid kalau bagus datang ke dukun minta pendapat. Nah, itu jahiliyah asli juga. Jahiliyah asli. Bila ada sekarang ini bila pina masalah hendak cari orang berhadapan kaduani datang ke tukang santet. Nah, ini asli jahiliyah. Nah, jadi walaupun kita zaman milenium bisa jadi tabiat kita masih menuruti orang-orang jahiliyah bahari. Nah, lalu lahir Nabi kita sebagai penerang alam semesta. Nah, jadi nur, jadi cahaya alam semesta. Barakat Nabi kita, jahiliyah itu makin tunggal di kita, makin hilang, makin besusut di kita, makin hilang. Akhirnya timbullah ilmu pengetahuan. Jadi Nabi kita itu lahir ke dunia, dohir di alam semesta, tugasnya yang paling permulaan sebagai muallimah, sebagai guru. Kelupang gena pina bertakut, nah pegawai Nabi lah aja di Makkah nanti, mengupi hajat presiden ya. Misal ya kalau gawian Nabi sebagai guru, sidin sebagai guru 2 fase. Fase pertama sembunyi-sembunyi sebagai guru. Fase kedua terang-terangan. Nah, yang sembunyi-sembunyi sebagai guru ini lawas nih. Nah, kalau masih anu bersembunyi mengajar sidin. Apa yang sidin ajarkan? Sifat 20. Nah, kalau Bang Pihnak tahu kan apa pelajaran Nabi yang diajarkan di Makkah waktu itu? Sifat 20. Memang belum ada pang lagi judul kitabnya Habib Husnul Betawi, belum lahir sih Den, belum lahir, ajarannya sudah ada. Nabi melajarkan kepada sahabat-sahabat Allah itu wujud, dalilnya ini kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu. Belum pang lagi berjudul sifat 20, tapi secara materi sudah ada. Nah, apalagi yang diajarkan Nabi macam-macam, apa yang disuruh Tuhan Nabi ajarkan. Nah, waktu itu banyak yang syarik. Padahal Nabi ini asalnya waktu Nabi kita Muhammad nih sebelum diutus sebagai Rasul, Nabi ini favoritnya kota Makkah. Favoritnya orang-orang di kota Makkah itu Nabi. Arti favorit itu idola. Jadi hampir kadada yang kada katuju lawan Nabi Muhammad sebelum sidin jadi Rasul. Seberatan banyak katuju. Kenapa? Nabi pemurah.
Karena sini diisi bini orang sugih. Apa murah sih Den? Satu. Yang kedua, Nabi itu jujur, dipercaya. Orang di situ bergelar kahin, dukun. Di situ syair, ahli penyair. Nabi gelarnya Al-Amin. Nah, jadi 3 golongan itu terkenal. Nabi yang keempat yaitu Al-Amin. Belum lagi Nabi diutus jadi Rasul, sudah bergelar Al-Amin, dipercaya. Nah, karena Nabi dipercaya, jujur, dan sidin pemurah, maka Nabi menjadi idola masyarakat kota Makkah waktu itu. Disayangi oleh keluarga-keluarga sidin. Nah, imbah ninto menjelang Nabi umur 40, Nabi ke-7 menyendiri, bakhalwat di Gua Hira. Di Gua Hira bakhalwat. Kadang 3 hari, kadang seminggu, kadang 40 hari Nabi bakhalwat. Bulang-bulik aja tuh, kadang Nabi bermalam di situ, kadang pulang pergi. Bila Nabi bermalam, samu tuh Nabi makanan. Kadang Siti Khadijah tarik yang bini. Akhirnya turun wahyu yang pertama yang disebut Iqra itu. Nah, jadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, nah Nabi ini dikatujui orang banyak. Imbah Nabi menghabarkan, jar Nabi aku ini diangkat jadi Rasul. Ini bahasa ulun aja lah. Lalu Nabi melajarakan kalimat la ilaha illallah, bahwa ada Tuhan. Tuhan itu ada, narannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya sarikan bubuhan jahiliyah. Sarikan. Padahal tuh Tuhannya jahiliyah itu sudah tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sudah tahu, kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu tahu. Cuma tetap sarik karena kehendak Abu Jahal inya yang jadi Rasul. Nah itu Bang tuh. Jadi sarisnya Abu Jahal bukan karena menolak kebenaran Nabi. Tahu Nabi itu bujur. Cuma salahnya kenapa Tuhan menunjuk itu jadi Nabi, cakanya aku Bang. Nah itu makanya Abu Jahalnya sarik. Dan naran Abu Jahal itu bukan berarti sidin jahil, tapi sidin pintar benar. Sekali mendengar turun wahyu yang disampaikan Nabi langsung hafal sidin. Makanya hafal Quran Abu Jahal itu. Nah, jadi hati-hati, ada yang hafal Quran, tapi jangan sampai mengumpati gaya Abu Jahal. Hafal aja, kuat hafalan, tapi gaya perhatian gaya Abu Jahal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah. Waktu Nabi masih hidup, maka seluruh sahabat itu hendak belajar lawan Nabi. Waktu di Makkah maupun waktu di Madinah. Nah, ini kita kadang membicarakan Nabi yang dianiaya, Nabi yang dibenci, Nabi tawak itu sudahlah. Aduh sah. Kita melihat tugas Nabi aja nah. Nah, yang ditawak sidin yang pajah gigi segala macam itu kadang usah dipandir lagi sudah. Nah, rancak sudah dia mendengar. Kita melihat tugas Nabi itu nah. Napa gawian sidin? Sakalinya gawian sidin maajar. Nabi itu maajar. Bila Nabi keluar dari rumah, sidin maajar. Dah nusin Mbak Amal, dah nu maajar tuh jagain Nabi, memimpin Mbak Amalia, lalu sidin malajari sahabat-sahabat. Nah, itu gawian Nabi. Jadi bila ada di sini nih pian kasih apa anak pian sampai gawian maajar, nah itu menurutin Nabi itu. Jadi gawian Nabi maajar. Apa yang Nabi ajarkan? Nah, apa yang disuruh Allah ajarkan? 3. Nabi kada hendak bahwa sahabat-sahabatnya, umatnya ini kada paham, kada mengerti tentang Allah. Kehendak Nabi seluruhnya menuhanakan Allah Ta'ala. Nah, imbah itu pulang Nabi kada hakun ada di antara kita yang kada paham cara beribadah. Kehendak Nabi seluruh kita ini bisa paham cara beribadah. Itu kehendak Nabi, lalu Nabi cangkal melajari. Nah, imbah itu Nabi pulang melajari tata cara adab, akhlak hati. Nah, Nabi juga melajarkan mulan itu, dan Nabi melajarkan sambil mempraktikkan. Nah, jadi para sahabat itu melihat, maka sumber ilmu, sumber pengetahuan ada di wujudnya Nabi Muhammad SAW waktu itu. Nah, waktu itu sumber pengetahuan ada di wujudnya Nabi, di kelakuannya Nabi, di suaranya Nabi, di ucapannya Nabi. Itulah sumber pengetahuan waktu itu. Nah, maka sahabat-sahabat ini alim-alim, cuma bertingkat-tingkat kealimannya kada sama. Ada yang alim benar, ada yang setengah alim, ada mudah kayak kita juga membabal ada juga. Yang 2-3 kali dulu apa 5 kali hanyar paham ada juga.
Nah, ada sama ilmunya, cuma ada yang alim benar. Nah, kayak Sayyidina Ali sampai bergerak pintu ilmu. Nah, Nabi seorang wadah itu pintu ilmu aja Nabi. Aku nih kutanya pintunya nintuna si Ali ini tuh alim bener orangnya. Nah, maka setelah Nabi wafat, nah ini urut ringkas lah, kita membicarakan keilmuannya ini. Nah, jadi selamatnya kita di dunia dan di akhirat, imbah nintu pulang tanda cintanya kita lawan Nabi, baik di dunia maupun di akhirat, itu sebenarnya letaknya adalah di ilmu pengetahuan. Nabi itu melajari kita supaya kita selamat. Nabi memadahkan ini bujur, ini salah supaya kita selamat. Berarti tanda Nabi cinta lawan kita, mana tandanya? Sidin malajari. Nah sekarang kita bang, tanda kita cinta lawan Nabi, kita belajar. Itulah yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Di zaman Nabi waktu masih hidup tuh itu yang terjadi. Jadi cinta Nabi kepada para sahabat, cinta sahabat kepada Nabi itu diwujudkan dengan proses belajar mengajar, belajar mengajar. Nah kayak itu, bahkan didirikannya kota Madinah untuk itu sebenarnya. Nabi kenapa hijrah dari Makkah ke Madinah? Untuk itu, supaya proses belajar mengajar jangan terganggu. Pindah Nabi ke Madinah, hijrah dari Makkah, padahal Makkah itu kota kelahiran Sidin. Nah, ini. Jadi supaya kita tahu tuh hakikat cinta Nabi, mana bentuk kecintaan Nabi yang mengeluar, yang kelihatan jelas. Nabi melajarakan, menyampaikan ilmu yang datang dari Allah kepada kita. Mana bukti sahabat cinta lawan Nabi? Mau belajar. Nah, maka di sini jelas orang yang selamat, orang yang cinta lawan Nabi. Amun Nabi sudah cinta lawan kita. Nah, sekarang pemahamannya sahabat cinta lawan Nabi dibuktikan dengan mau belajar. Nah, sekarang kita cinta lawan Nabi, mana buktinya? Bila kita masih belum mau belajar apa yang Nabi suruh kita mempelajarinya, maka cinta hanya sebatas kata-kata mulut saja. Nah, makanya Nabi, walaupun Nabi ini sudah berikrar, sudah berjanji dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, nah ulun ada hendak umat ulun masuk neraka, seluruhnya masuk surga, jadi Allah oke, ada masalah, cuma peraturan berlaku. Kriteria masuk surga nang kayak ini. Mun jahil kada kau masuk surga. Mun pamalar kada kau masuk surga. Amun itikadnya salah kada kau masuk surga. Mun ibadahnya salah kada kau masuk surga. Itu sudah Nabi kisahkan. Ada orang yang masuk neraka gara-gara bakamih kada bersih babasuhnya. Nabi sudah mengisahkan itu. Artinya apa tuh ibadahnya kada bujur, fikihnya kada belajar. Ada orang masuk neraka karena etikatnya salah. Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal keluarga Nabi itu. Jangan dikira Abu Lahab, Abu Jahal itu orang jauh, orang parah. Abu Jahal, Abu Lahab termasuk hitungannya paman oleh Nabi, keluarga oleh Nabi, masuk neraka. Kenapa? Etikatnya salah. Ada mau belajar. Nah, imbah nintu pulang banyak sahabat Nabi yang bertamu lawan Nabi, cuma adab hatinya salah sehingga menentang lawan Nabi, masuk neraka juga. Nah itu sudah terjadi, padahal itu sejaman lawan Nabi dan pernah melihat mukjizat Nabi. Nah kita nih pang yang jauh, sabuting aja selamatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa wujud cinta? Mau belajar agama, itu wujud cinta. Bahwa nabinya zaman bahari kayak kita belajar lawan nabi ya, kayak apa aja nabinya kada lagi. Nabi beradah bahari, kalau sudah beradah hampir 1500 tahun yang lalu Nabi berucap di Nabi al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, tapi ada alif lamnya al ulama, memang bujur ulama. Nah, ulama yang ahli, kalau kita ini ulama itu diikuti. Jadi kita bertahan wajib mengikut ulama. Ulama yang mana? Dalam i'tiqad. Nah, ulama yang diakui keulamaannya, kita wajib mengikuti itu. Supaya i'tiqad kita bujur sama dengan i'tiqad Nabi. Nah, cak ibarat i'tiqad supaya bujur, belajar sifat 20.
Nah, yang melajarin itu ada gurunya, ada gurunya, kitabnya ada, terus sampai kepada keulamaan khusus tauhid yang diakui dalam sejarah itu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dua orang ini berisi guru terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikir nang kaya itu juga. Jangan sampai kita ada berisi guru atau berisi guru juga langsung ke Quran dan hadis. Nah, hati-hati inilah. Jadi di akhir zaman ini karena zaman medsos bang ini nah. Yang bubuhan yang pina gaul-gaul kan kiri gaul itu biasanya awal HP jadi tangan. Gaul jadi itu. HP jadi tangan guring itu juga HP juga dia barang pipi, HP mandap. Nah, anak gaul nih. Jadi yang dilihat itu macam-macam. Nah, kadang ada ilmu-ilmu yang bisa merusak etikat kita. Nah, maka sudah guru sekumpul mewasiatkan. Bahkan bukan hanya guru sekumpul, di kitab-kitab tertulis sudah wajib kita berguru. Jangan kada berguru. Abi aku langsung belajar kepada Quran aja. Siapa madahi itu si anu aja. Wah, ini kan boleh kita mengikut ulama, langsung ke Quran aja. Ke hadis juga langsung, kalau ikut ulama bisa salah juga aja. Quran itu sumber rujukan utama memang bujur. Hadis sumber rujukan utama memang bujur. Nah kayak itu. Cuma kita kada kawa memaham Quran, ilmunya kada cukup. Syaratnya 30 tahun dulu sekolah. Ayo, siapa yang sini 30 tahun sekolah? Bujur-bujur juga, emang kita ini kan bisa membulus harus sekolah juga. Ada potongan. Dan menguasai berbagai macam ilmu. Setelah alim, orang tuh mengamalkan ilmu pula dan tingkat kawaliannya ada makamnya orang itu hanyar kawan. Jangan dikira ulama madhab kayak Imam Syafi'i, Imam Malik itu wali badataan itu. Yang ketika mereka ada kesulitan dalam memahami ilmu langsung Nabi yang memadai. Nah itu tingkatnya ke situ. Namun kita ngapa? Taban malam tamimpi ya, tamimpi di sasa hadangan. Nah, ini yang hendak langsung ke Quran dan hadis. Ini hati-hatilah ini nah. Mantang-mantang misalnya kita disuruh kembali kepada Quran dan hadis, ya. Jangan ikut ulama aja. Nah, itu kata-katanya bujur sebenarnya, cuma lain wilayah kita. Itu bisa sesat dan menyesatkan. Qurannya bujur aja. Tapi cara kita mengambil ilmu ada kayak itu caranya. Wajib melewat guru. Wajib berguru. Kada boleh belajar seorang membaca, apalagi Qurannya Quran terjemah. Ada nih hati-hati kita dibucu-bucu manakah baca Quran terjemah nama memaham seorang. Oh, kayak ini hukumnya aja. Nah, kada boleh gitu tuh. Wajib kita belajar dan wajib belajar itu di kitab-kitab. Quran itu masih mantah. Hadis-hadis Rasulullah masih mantah. Ada boleh kita memaham seorang, wajib ada gurunya. Nah maka kalau kita nih merasa yakin, merasa bujur, ada aja, wajib kita mengikut ada dalilnya, wajib segala sesuatu ada dalilnya, harus Quran dan hadis. Nah, berarti orang tuh biasanya Wahabi itu kalau kayak itu. Bila mengarah sebenarnya tuh Wahabi itu, lain munas wajah tuhnya. Bila kayak itu tuh. Nah, padahal kalau kita mau jujur secara ilmiah lah, sembahyang 5 waktu wajib pada hukumnya. Wajib ya kalau Quran memandangkan wajib tuh wajib sembahyang. Cuma berapa waktu? Apakah 10 waktu? Apakah 20 waktu atau 60 waktu? Itu kada dijelaskan secara nyata oleh Al-Quran. Nah, kalau kita hanya berpegang dengan Al-Quran, kita kada tahu sembahyang berapa waktu, kada tahu. Hadis yang menjelaskan bahwa sembahyang itu 5 waktu, ada duhur, asar, maghrib, isya, itu di hadis tuh. Di Quran nggak ada, cari di Quran ada lah sembahyang itu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, nggak ada. Nah, kalau kita hanya kembali kepada Quran, kada kau sembahyang kita, kada tahu. Ini kenapa kita tahu? Ini biasa ulama. Kita nih tahu nang kaya ini, anunya gerakan rukunya, gerakan sujudnya itu biasa ulama. Di Quran kada dipadahi. Nah, sama pulang rukun sembahyang ada berapa? 25 kan?
banyak benar bisa tempat sabun, tempat gayung, tempat temu 25 itu. 13 dah. Nah, 13 rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13 itu kan ada di Quran. Tata caranya nangka itu, kayak ini caranya, nangka ini kan ada di Quran. Melewat mana kita tahu? Melewat guru kita. Nah, guru kita tuh mungkin abah pian, mama pian, atau guru yang rumah pian, itu yang berjasa, yang mempraktikkan itu. Guru kita tuh tahu di mana dari guru Sidin, terus sampai ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i belajar dari mana? Dari guru Sidin. Banyak guru Sidin, di antaranya Imam Malik. Imam Malik tahu di mana tata cara sembahyang tuh lewat guru Sidin. Nah, jadi amaliyah ini wajib melihat guru. Melihat guru Sidin. Imam Rabi'atul Rai, itu imam peguru Imam Malik di antaranya. Nah, Imam Rabi'ah ini di mana paling berguru? Lawan guru Sidin. Imam Khorijah namanya. Khorijah ini siapa? Murid sekaligus anak oleh sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit. Itu salah satu mata rantai periwayatan dan banyak lagi periwayatan lain. Nah, jadi Zaid bin Sabit ini dari mana tahu sembahyang tonang kayak ini? Melihat Rasulullah menggawe. Paham lebih ya? Nah, Rasulullah mempraktikkan, sahabat melihat, sahabat mempraktikkan, murid sahabat melihat, murid sahabat mempraktikkan, muridnya lagi melihat. Itu yang disebut sanad narangnya. Kalau kada kayak itu, kada hawa kita menggawe sembahyang yang kayak yang sabujurnya, wajib melihat perguruan. Nah, jadi sekarang ini yang merasa hendak kembali kepada Quran dan hadis, aduh usah mendengari ulama, itu jelas kabungulannya sudah. Nah, demi Allah dasar orang bungul gitu. Ada bagaian. Biarnya hafal Quran, cari jadi Quran adalah praktik sembahyang kada dah. Nah, jangan wani-wani berucap seluruh ilmu ada di Quran, bujur aja. Cuma secara praktiknya tuh melewat kita melihat guru kita melihat guru kita sampai kepada Imam Syafi'i. Itu ada tulisannya tuh, ada tulisannya orang-orangnya. Nah, kalau kita sekarang ini ada kitabnya, maka tulisan praktik tata cara tersimpun di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, inilah yang dimaksud al ulama'u warasatul anbiya. Nah, pahamlah sudah kira-kira nih, pahamailah. Nah, jadi kita kada kawa hanya berpegang Quran dan hadis. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dalil itu ada 4. Dalil itu ada 4. Sebagaimana dikisahkan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tahu lah. Imam Syafi'i tahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini luar biasa alimnya. Sidin lain Habib, tapi keturunan bubuhan Quraisy. Tapi lain Habib. Tapi seluruh Habib dunia berkan mengikut Sidin. Ada juga yang mengikut imam yang lain. Cuma mayoritasnya mengikut Imam Syafi'i. Di Hadramaut mayoritasnya mengikut Imam Syafi'i. Padahal Sidin lain Habib. Nah, ini keunggulan Imam Syafi'i. Lalu Sidin ini pernah diminta oleh seorang gubernur. Naran gubernurnya Abdurrahman. Jadi gubernur ini minta lawan Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, ulun hendak belajar Islam yang bujur kayak apa. Nah, ini penting nih kita jadikan pedoman. Ulun hendak belajar Islam kayak apa. Nah, gubernur ini mengirim utusan. Adalah fungsi kan bandirnya jaraknya jauh. Nah, bahwa gubernur hendak minta kayak apa Islam yang bujur tuh, nah mendapatinya kayak apa. Masalahnya Nabi sudah wafat, kayak apa caranya yang bujur. Nah, lalu ditulis oleh Imam Syafi'i surat. Nah, tulis surat kayak ini, tulis kirimnya. Tapi yang menulis selain Imam Syafi'i, nah, murid Sidin yang disuruh menulis. Wahai murid, tulis suratnya, tulis. Imam Syafi'i menitiakan aja. Tulis surat kirim, malah jari melewat surat, cakap kita ini WA lah. Nah, sampai 300 halaman. Nah, jadi satu kitab, naran kitabnya Ar-Risalah. Risalah itu ya surat.
banyak suratnya, maka disebut ar-risalah namanya. Nah, ada lebih sipin kitabnya. Ada ya kalau itu kitab usul fikih. Kalau orang belajar kitab usul fikih, tahu kitabnya itu. Jadi pemulaan kitab usul fikih yang ada di dunia ini, kitabnya namanya ar-risalah, Imam Syafi'i yang mengarang. Jadi memahami Islam kayak apa yang bujur sesudah Nabi wafat ini. Mun zaman sahabat kan tinggal melihat Nabi aja lagi. Ada perlu apa-apa, tinggal mendengar Nabi, melihat Nabi, memperhatikan Nabi, dapat sudah ilmu. Sekarang Nabi sudah wafat, ajaran-ajaran banyak yang berdasarkan hawa nafsu. Kayak apa caranya mengetahui mana Islam yang bujur itu kayak apa? Ditulis di kitab situ. Bahwa wajib kita hendak paham tentang Islam yang bujur, wajib memahami Al-Quran yang disebut burhan ilahi. Wajib kita memahami burhan ilahi atau Al-Quran. Pertanyaannya siapa yang paham ilmu Al-Quran di sini? Mungkin ada ulama. Ayo. Pikirkan halus. Karena ilmu Al-Quran itu ada 10 yang kita pahami di situ. Bukan hanya tajwid, ini memaham Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tajwid, ada qiraahnya segala macam. Ini memaham Al-Quran, mengambil mengistinbat satu hukum tenang, supaya jadi sebuah hukum harus paham 10 dulu permasalahan di situ. Ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada nasikhah, ada mansukhah, ada khas, ada am, macam-macam. Nah, apa itu maksudnya aja paham enggak ada kita. Hendak kembali kepada Quran, bungulnya. Ada kawa kita, 4 ulama juga. Yang paham nanti itu siapa ulama? Yang 10 tahun, berapa puluh tahun mengaji. Amun ingat kita lulusan sini ada tahun itu, ada tahun apa itu? Nah, apa itu nasihah itu apa aja? Nasi Arab sekolahnya, nasihah itu. Udah kayak bunyi yang nasi kabuli, nasihat, padahal nasihah kan nasi kabuli, ya lah. Ada tahu kita. Nah, imbah minta pulang, imbah paham, mun hendak bujur Islam nih, wajib paham burhan ilahi Al-Quran. Yang kedua, wajib paham burhan nabawi. Apa itu? Hadis Rasulullah. Mau hadis Rasulullah ini jutaan, banyak benar. Bukan hanya ratusan ribu lagi, jutaan. Maka tingkat-tingkat ulama yang paham hadis tuh macam-macam levelnya, ada muhaddis, ada hujjah, ada yang hakim, ada yang macam-macam. Nah, itu ilmu masalah hadis pun macam-macam tingkatan-tingkatannya. Ada mutawatir, ada masyhurah, ada azizah, ada ahad. Nah, Pak Ahad minggu sekolah aja. Nah, ada paham. Yang paham itu siapa? Ulama. Ulama. Kalau kita ada paham yang itu salah memaham hadis, wajib kita paham yang 4 itu dulu. Belum lagi kita menilai hadis hasan kah, dhaif kah, maudhu kah, sahih kah, apakah? Siapa yang tahu itu? Ulama. Nah, jadi Imam Syafi'i mun hendak Islamnya bujur, inya wajib paham Al-Quran, burhan ilahi, wajib paham hadis-hadis Nabi, burhan nabawi, dan yang ketiga, cukup hanya 2, wajib yang ketiga, burhan akli. Cakap dan minta akal, ilmu akal, rasionalitas. Ada jonin tuh. Burhan akli kita bagi 2, ada ijma, ada qiyas. Kalau kita hanya menggunakan Quran dan hadis, ada kawa kita beribadah, ada ijma ulama. Ijma ulama ini ulama sepakat, ulama mana? Ulama mazhabul arba'ah. Sepakat bahwa sembahyang itu nang kayak ini gerakannya, kayak ini gerakannya. Walaupun mereka berempat ada perbedaan sedikit-sedikit, cuma perbedaannya kadang mencolok benar. Sama aja pada 4 rakaat zuhur. Sama aja pada 2 rakaat subuh. Gerakannya nang kayak itu rukunnya, nang kayak itu rukunnya kurang lebih sama aja, walaupun sedikit ada berbeda. Nah, tapi kada jauh perbedaannya. Itu kesepakatan ulama. Bacaannya nang kayak ini, Fatihah termasuk rukun, itu kesepakatan ulama, ijma ulama. Nah, ada kawa kita hanya semata-mata mengandalkan Quran dan hadis untuk Islam kita ini bujur. Contoh misal tuh ijma yang sembahyang kita nuka ini nih, ijma ulama sudah tuh, ulama yang bahari itu nah, ulama yang sandasnya parah dengan Rasulullah. Nah, itu ijma. Kalau kias bang,
Coba di Quran lah. Kan Quran tuh memadahi lawan kita supaya kita tadi jangan wani lawan kuitan. Bentuk wani lawan kuitan tuh kayak apa? Jangan berucap atau dan jangan membentak, dua tuh aja. Quran mencontohkan. Jangan berucap bah biar nih main, biar nih bahaya, atau membentak, dua itu aja yang disebut wani. Kalau kita ada belajar kias karena hanya sekadar tekstual aja kita nih, hanya sekedar bacaan yang tekstual aja, kayak apa arti Quran kayak itu pang sudah hukumnya. Ada memakai kias berbahaya nih, berarti menampilin kuitan boleh aja ya kalau karena ada di Quran menampilin kuitan kada boleh, yang ada kan dan jangan membentak wala tanhar, jangan membentak, adalah dilarang menampilin kuitan di Quran, adalah cari mana Qurannya sana ya, ungkai sini nah, jangan menampilin kuitan mana ada wala taqul lahuma wala tanharhuma, dua tuh aja. Mancungkan kuitan ada di Quran dilarang, ada. Maka ilmu kias tak pakai, kias aulawi namanya. Apabila membentak kuitan atau berucap saja ada boleh, apalagi menampilin. Nah itu kiasnya. Paham lebihan. Nah, ada kawa kita kada bakias, tapi yang bakias ini siapa yang paham? Ulama juga yang paham. Kita kada kawa sembarang mengias. Nah, itu kias itu dalam hukum ada 9 derajat kias itu. Kenapa? Seperti bang? Nah, ada tahu siapa yang tahu? Ulama juga. Nah, maka kada kawa kita mun hendak bujur mengikut Quran hadis, kada kawa melainkan mengikut ulama. Imam Syafi'i lawas bahari ya, umpati orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Nah, jadi bila mengikut ulama, hakikatnya mengikut Quran dan hadis. Nah, pahamailah di Quran, cari japian. Makanya banyak orang salah paham. Sabu-sabun itu ada di Quran mengharamkan. Ini jujur cari di Quran. Sini buka Qurannya nah. Di hadis Rasulullah ada juga sabu-sabu adalah innas sabah haram ada. Makanya banyak orang berjual sabu-sabu. Ada ada haramnya di Quran. Nah, datang di mana? Quran cuma mengharamkan innal khamra. Nah, hadis mengharamkan bahwasanya yang memabukkan itu khamar itu hukumnya haram. Nah, di situ kias tak pakai. Khamar memabukkan, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Nah, maka bila ia memabukkan, apakah cair ke padat ke apakah bila ia memabukkan hukumnya haram. Nah, walaupun haram berganti. Coba kita cakap memaham hanya sekadar tekstual saja. Khamar aja yang haram, lain pada khamar ada haram. Pahamlah biar. Nah, itulah yang disebut ijma dan qiyas namanya. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu di kesempatan yang mulia ini nah, mudah-mudahan kita hidup jangan sampai kada berguru, jangan sampai kada mau menuntut ilmu. Karena dengan kita berguru dan menuntut ilmu, hakikatnya kita menjalin cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita kada berguru dan jahil, hakikatnya kita memutus cinta yang suci itu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah terang-terangan memadahkan orang yang kada berpengetahuan, kada menuntut ilmu agama, kada bujur cintanya lawan aku je Nabi. Bahkan aku melihat inya banyak di neraka hidupnya kena. Itu kesaksian Nabi. Orang yang kada tahu, baudu kada paham, istrinya kada paham, basuh kepala aja. Hingga kepala botok dibasuhnya. Basuhnya kepala botok sudah hai, baudu bosan bahyang, padahal malam tadi udah betungke. Nah, padahal kan arti basuh kepala, tuh ya kepala di sini basuh juga. Parasanya kepala butuh jadi basuh. Nah, ada tahu bang tata cara mandi wajib kayak apa, tata cara berwudu kayak apa, istinja kayak apa. Istinja bersih-bersih aja. Oh, lalu ambil hampalas. Nak berbasuh bahir ambil hampalas. No, kamu jual hampalas supaya bersih. Nah, ada pintar loh.
Napa aja guru mau dia sampai kasar aja. Ya semua balas tuh. Berbasuhnya dikasar, namanya sampai kasar. Nah, jadi kadada sesuatu yang membuat Nabi senang lah. Ini ujian guru-guru kita lah. Tidak ada sesuatu perbuatan umatnya yang membuat Nabi senang, melainkan inya mau menuntut ilmu agama. Kenapa hubungannya senangnya Nabi dengan kita menuntut ilmu? Apa namanya hubungannya apa? Karena Nabi tahu bilihnya mau menuntut ilmu agama, agar masuk surga. Di situ Nabi senang. Nah, sebenarnya Nabi ini kada purun melihat umatnya masuk neraka. Maka satu-satunya cara yang Nabi mau hendak selamat menuntut ilmu agama. Nah, itu guru ya kita. Nah, mungkin berapa sudah? Nah, sedang ilmu lah. Kalau sebelah buat kita. Oh, tiap malam Rabu hadir di sini juga ya kalau rancak aja gitu tamu. Walau semuanya pian oh yang malam Rabu tuh kayak yang ceramah aja. Nah. Ya ulun juga yang hadir di sini ya kalau malam Rabu tuh. Nah, itu sebelah-belah sambungannya kan malam Rabu kayak aja. Jadi sebuting aja nah kesimpulannya nah. Cintakah aku lawan Nabi? Kita seorang gawang jawab sudah. Apakah gawian kita membuat Nabi senang atau kada? Itu aja. Nah sekarang ada satu perbuatan yang menjadikan Nabi itu senang benar. Karena kenapa senang benar? Karena itu yang menjadikan Nabi itu himung, yaitu mau menuntut ilmu agama. Nah itu. Jadi cukup sampai sekian. Nah, salah khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan amal ibadah kita sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita terbuka mau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan anak kita beratan dipelihara oleh Allah dari pergaulan-pergaulan yang kada bagus. Mudah-mudahan usaha kita yang halal dilancarkan oleh Allah dan kita selalu dalam taat ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan yang garing disihatkan seluruhnya, dan mudah-mudahan yang miskin disugihakan. Nah, kita nyaring sugih, nomor sugih nyaring nyamilnya. Kita nyaring, berarti yang nyaring itu miskin tuh. Nah, mudah-mudahan. Nah, yang jelas yang paling penting, kayak apapun keadaan kita, mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadihin ya wa ala man nawabihi sayyikhuna bisirin nabi wa nabi bisir suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tawbiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqadu biha al-usud wa tadinu biha as-sawb wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid-din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid-din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid-din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.